Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sara dengan NIM C1D123.003 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai identitas dan integrasi nasional dari mata kuliah kewarganegaraan dan juga merupakan tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bangsa. Nah, istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata natio atau bahasa Latinnya yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kesamaan keturunan. Nah, kata bangsa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wangsa, yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu terah menurut bahasa Jawa. Konsep bangsa memiliki dua konsep pengertian menurut Badri Yatim 1999, yaitu yang pertama, bangsa arti sosiologis antropologis. Nah, artinya persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan, misalnya ras, bahasa, agama, dan adat istiadatnya. Nah, yang kedua yaitu bangsa arti politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Baiklah, selanjutnya cultural unity dan political unity. Menurut A.T. Sugito tahun 2004 dengan mengutip pendapatnya Jacobsen dan Lippmann menyatakan bangsa memiliki dua arti, yaitu bangsa dalam pengertian kebudayaan atau cultural unity dan bangsa dalam pengertian politik kenegaraan atau political unity. Selanjutnya, proses pembentukan bangsa negara. Yang pertama ada model ortodoks. Nah, model ortodoks ini bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Contoh, bangsa Yahudi berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Nah, setelah bangsa-bangsa ini terbentuk, maka rezim politik atau penguasanya dirumuskan berdasar konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa negara yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendirinya, sedangkan penduduk negara yang merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Selanjutnya ada identitas kultural dan identitas nasional. Nah, yang pertama ada identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan. Nah, cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat, budaya, keturunan darah, dan daerah asal. Nah, selanjutnya ada identitas political unity atau identitas kebangsaan. Nah, political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-bangsa. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Selanjutnya ada faktor pembentukan identitas bersama. Nah, yang pertama ada primordial. Nah, faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Nah, yang kedua ada sakral. Nah, faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada tokoh. Nah,
yaitu kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa bernegara. Nah, selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika ini pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, dan agamanya. Nah, selanjutnya yang kelima ada sejarah. Nah, persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Yang mana persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Nah, selanjutnya yang keenam ada perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, maka semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir yang ketujuh, kelembagaan. Nah, kelembagaan ini faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga negara atau lembaga pemerintahan dan politik. Nah, lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Selanjutnya, identitas nasional Indonesia. Nah, yang pertama ada bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, bendera merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, lembaga negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima ada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam ada dasar falsafah yaitu Pancasila. Yang ketujuh konstitusi atau hukum dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan ada bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir ke-10 kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Menurut Sastra Peteja pada tahun 2007 menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu konstruksi yang selalu dapat dikontribusikan kembali. Ada 5 unsur yaitu menghubungkan masa lalu dan masa kini. Yang kedua unsur sejarah. Nah, yang ketiga ada bahasanya sendiri. Yang keempat ada daerah. Dan yang terakhir yang kelima nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hakikat negara kebangsaan Indonesia. Negara kita adalah Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa negara Indonesia yang didirikan tidak bisa lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ini. Dengan momen proklamasi 17 Agustus 1945 ini, Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kemerdekaannya kepada dunia luar. Selanjutnya, proses terjadinya negara Indonesia. Terjadinya negara Indonesia ini tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan dan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Dan terjadinya negara Indonesia ini adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Adanya perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Nah, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, dan undang-undang dasar. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya kita akan bahas mengenai integrasi. Nah, apa sih itu integrasi? Menurut Safruddin Bahar pada tahun 1997 menyatakan bahwa integrasi adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semua terpisah-pisah. Jenis dari integrasi yang pertama, integrasi bangsa, yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. Nah, selanjutnya ada integrasi wilayah, yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang kecil yang mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu. Nah, selanjutnya ada integrasi nilai, yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Contohnya, masyarakat Indonesia bersepakat bahwa Pancasila merupakan nilai bersama yang mampu menyatukan keragaman dan perbedaan yang ada. Nah, selanjutnya ada integrasi elit massa, yaitu kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat, atau antara elit dengan bangsa. Nah, selanjutnya yang terakhir, integrasi tingkah laku atau tindakan integratif, yakni kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Contohnya, orang-orang yang mendirikan satu perusahaan lalu mereka bekerja bersama di bawah satu manajemen. Selanjutnya, pengembangan dari integrasi. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Nah, adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Nah, selanjutnya ada gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Nah, yang selanjutnya ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga-lembaga politik memiliki misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana mempersatukan masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Nah, selanjutnya ada ideologi nasional. Ideologi ini merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati bersama. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu selaras. Nah, yang terakhir ada kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin pun sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Baiklah, kesimpulan mengenai materi ini yang membahas identitas dan integrasi nasional sebagai bagian dari mata kuliah kewarganegaraan. Bangsa didefinisikan secara sosiologis atau antropologis, kesamaan ras, bahasa, dan adat. Secara politik, masyarakat yang tunduk
pada kedaulatan negara. Nah, konsep ini membedakan antara identitas kultural atau cultural unity yang didasarkan pada kesamaan primordial dan identitas kebangsaan atau political unity yang merujuk pada bangsa dalam pengertian politik. Nah, identitas nasional Indonesia mencakup elemen-elemen penting seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah, dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pembentukan identitas ini didukung oleh berbagai faktor seperti primordial, terus sejarah, dan juga kelembagaan. Nah, yang terakhir ada integrasi. Nah, integrasi ini adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan juga wilayahnya. Nah, yang mencakup jenis-jenis seperti integrasi bangsa, wilayah, dan juga nilai. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.